Kalau duta besar itu adalah apa politis ya, pejabat negara ya. Jadi untuk level itu adalah minister itu yang tertingginya. Nah kalau sudah minister dia punya ya tadi punya tiket lah ya, insya Allah sesuai garis tangannya bisa terus, dan juga faktor usia dan sebagainya. Itulah saya kira yang ada batasan usia juga ya untuk kalau salah 28 tahun untuk bisa ikut seleksi. Demikian Mbak Debbie secara singkat mungkin. Baik Pak. Kalau berbicara dengan karakter atau ya karakter diplomat gitu Pak, kira-kira ada yang khas nggak sih, misal kayak orang masyarakat nih ingin jadi diplomat, oh harus yang seperti apa nih, adaptif kah atau bagaimana, setahu pengalaman Bapak? Ya kita harus apa ya, firm, tegas, tapi fleksibel, itu kuncinya. Kita harus firm satu masalah ataupun suatu kebijakan ya, tapi kita fleksibel dalam menerapkannya, dalam melakukan tadi katakan oleh Pak Pasal, bagaimana sih informasi luas lah ya, adaptif memang betul, adaptif luas, tapi yang penting adalah kita firm, tegas dalam membela kepentingan kita, menjaga kepentingan kita, tapi dalam kita bernegosiasi kita harus fleksibel. Baik, itu pesan dari ini ya, dan tips juga dari Pak Andrea Jati bagi sobat buku Kompas peserta yang hadir di ruang virtual saat ini. Kalau ada yang mau menjadi seorang diplomat tuh bisa mengikuti atau mencari terus update informasi dari berita-berita, dari isu-isu yang sedang beredar. Kemudian ada trik khusus itu yaitu membaca laporan tahunan Kementerian Luar Negeri begitu, dan harus siap untuk menghadapi segala situasi jika menjadi diplomat, karena harus fleksibel tapi juga harus firm gitu. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan lagi, Pak. Ada dari Siti Asmaul Husna. Izin bertanya, Pak, seperti ucapan Bapak, banyak ulama dari Indonesia yang diasingkan dan tinggal di Afrika Selatan. Lalu, apakah ada upaya yang dilakukan pihak diplomat Indonesia untuk mengenalkan jasa ulama-ulama itu kepada masyarakat luar, khususnya Indonesia sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siti Asmaul Husna. Informasi sejarah ya, nilai-nilai sejarah yang dibawa atau diperjuangkan oleh para ulama kita di Afrika Selatan itu sudah berapa kali disampaikan melalui seminar ya, berbagai pertemuan, dan tapi memang mungkin di Indonesia sendiri masih kurang kurang mendalam lah ya tadi ya. Perlu dilakukan lebih dalam lagi bahwa perjuangan mereka di sana itu memang sangat luar biasa ya. Dan kita juga misalnya generasi muda yang sekarang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan itu, bagaimana sih kehidupan Syekh Yusuf yang sebenarnya, itu juga masih belum banyak yang tahu, karena generasi sekarang sudah atau informasi mengenai itu tidak banyak ya. Tapi saya sebagai konsul jenderal pernah beberapa kali menjadi pembicara, memperkenalkan atau menyampaikan informasi mengenai perjuangan Syekh Yusuf di Afrika Selatan dan ulama-ulama Indonesia lainnya yang dibuang oleh Belanda atau dipenjarakan atau dijadikan budak dan sebagainya, dan akhirnya meninggal di sana. Itu kan sudah lebih dari 400 tahun yang lalu ya. Jadi memang informasinya sudah banyak yang hilang. Tadi saya katakan bahwa pada masa apartheid itu kita terputus hubungan dengan Afrika Selatan khususnya. Jadi sama sekali nggak ada hubungan. Itulah makanya memang masih perlu betul digali, disebarluaskan informasi yang penting bagi sejarah kita. Oke, baik, terima kasih jawabannya Pak Andrea Jati. Jadi memang masih kurang, namun kalau masih ada yang penasaran nih bisa dibaca dari buku Pak Andrea Jati sendiri. Sudah tertulis lumayan lengkap gitu ya Pak ya, dari upaya-upaya baik pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Afrika sendiri gitu untuk memperkenalkan siapa sih ulama-ulama Indonesia yang berkontribusi di Afrika sana. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi, banyak sih dari Mas Fahmi Fikri yang mau bertanya langsung nih Pak.
Halo, Mas Fahmi Fikri. Pertanyaan saya untuk Pak Andra Jati dan Pak Pascal ya Pak. Iya, Mas. Pertama untuk Pak Andra Jati, apakah Bapak merasakan ada perbedaan gitu Pak? Maksudnya entah itu dari sisi tugas, kesenjangan antara diplomat zaman Bapak dengan zaman setelah Bapak Pak? Ya, itu pertanyaan saya untuk Pak Andra Jati. Dan untuk Pak Pascal, ini Pak, apakah Bapak melihat ada perbedaan gitu Pak? Sama sih, intinya itu perbedaan antara diplomat ketika zaman Pak Andra Jati dan setelah zaman Pak Andra Jati gitu Pak. Nah, sebagai jurnalis gitu, Bapak melihatnya apakah ada perbedaan atau tidak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi Fikri atas pertanyaannya. Untuk yang pertama bisa dijawab dulu dari Pak Andra Jati, kemudian Mas Cal gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Jadi tentunya perbedaan ada ya, seiringnya dengan perubahan zaman dan sebagainya. Tapi prinsip-prinsip tetap sama. Prinsip tetap sama, sebagai diplomat harus mengikuti petunjuk dari pusat headquarters ya, dari Kemlu. Dan perubahannya emang sekarang lebih banyak pada teknologi lah, aspek teknologi ya. Perkembangan teknologi itu juga mempermudah tugas-tugas diplomat, tapi juga tidak hanya mempermudah, bahkan ada aspek negatifnya juga. Kadang lebih berdampak negatif dengan adanya kemudahan teknologi, karena cepatnya teknologi. Nah, kita juga harus berpacu di sini. Jangan sampai pimpinan Kemlu lebih tahu duluan ketimbang laporan yang dari diplomatnya di luar negeri, dari perwakilan. Misalnya satu kasus ya, di Mali misalnya tadi Pak Cal disebut Mali. Di Mali ada peristiwa pemboman gitu ya. Itu bagaimana nasib milisi kita atau kontingen kita? Bagaimana nasibnya mereka? Ini jangan sampai informasi ini lebih dulu diketahui oleh pimpinan Kemlu ketimbang laporan dari perwakilan. Kadang-kadang laporan itu kan prosedural ya, melalui kawat, brafak dan sebagainya. Tapi sekarang bisa dengan adanya teknologi, kita bisa langsung telepon ke pimpinan. Informasi awal, paling tidak awal aja lah. Kontingen kita selamat, atau WNI kita selamat, tidak ada masalah. Gitu ya. Juga Ebola tadi, Mas Haryo ya. Bagaimana dengan di Ebola? Apakah ada kan warga negara kita yang terkena misalnya? Nah ini juga jangan sampai terima laporan yang apalagi keduluan, apalagi berbeda. Kita laporkan nggak ada yang kena atau nggak ada semuanya selamat, ternyata kenyataannya berbeda. Nah inilah perbedaan itu. Dengan kemajuan teknologi, kita harus lebih cepat dalam memberikan laporan informasi ke pusat. Ya. Kalau prinsipnya sama, ya tadi tugas-tugas diplomasi itu sama, hanya karena perkembangan teknologi lah yang mempengaruhi kerja diplomat di luar negeri sekarang ini. Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas Mas Fikri? Ya. Kemudian pertanyaan kedua bisa dijawab dari Mas Cal. Silakan Mas. Pertanyaan untuk dari sisi jurnalis ya. Sebenarnya tadi udah dijawab oleh Pak Dubes, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya kalau dari sisi kerja diplomatik ya, itu prinsipnya sama, ya kan? Mungkin diplomat era dulu zaman beliau ini lebih militan, ya, lebih militan dalam arti teknologinya belum maju seperti yang disampaikan, tapi mereka bisa bekerja dengan cepat juga memberikan laporan. Memang dari segi keterjangkauan informasi itu memang sekarang lebih dipermudah oleh teknologi. Ya. Kalau dulu kan kalau istilah wartawan itu harus wartawan kaki menurut istilah Romo Sindu. Nah, begitu juga diplomat dulu harus melihat langsung, harus mengikuti langsung. Sekarang diplomatnya juga tidak harus mengikuti langsung. Dia bisa dengar mengikuti dari media daring, ya, media daring, dan juga
bantuan teknologi tadi. Itu aja. Baik, semoga dapat menjawab pertanyaannya ya Mas ya. Nanti kalau kurang jelas kita akan bahas kembali dalam sesi tanya jawab ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya Pak Andra Jati. Ada pertanyaan ke Pak Andra Jati dari Sindunata Kurniawan. Ini pertanyaannya cukup panjang, ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama, Presiden Jokowi menghendaki setiap dubes Indonesia menjadi garda depan bagi pemasaran produk-produk Indonesia di tiap negara. Para dubes bertugas untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Sejauh manakah para dubes telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi ekonomi, serta apakah hal ini telah menjadi KPI atau Key Performance Indicator para dubes? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tantangan ke depan apa saja yang Bapak prediksi perlu diantisipasi para dubes dan diplomat untuk 50 tahun ke depan, serta pembaruan apa saja yang perlu pemerintah lakukan agar para dubes dan diplomat makin berperan strategik bagi kemajuan Indonesia. Wah, ini cukup berat ya Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Mas Sindu ya, Ya, Sindunata. Terima kasih Mas Sindunata. Yang pertama adalah untuk mempromosikan produk Indonesia. Dari awal tugas promosi itu adalah bagian dari tugas diplomat ya. Nah, sekarang dengan perkembangan isu perdagangan, ekonomi dan sebagainya, tantangan ini makin besar dan diplomat itu harus menjadi marketir yang handal ya. Jadi dia harus tahu, harus punya cukup informasi apa sih produk Indonesia, apa sih yang dihasilkan Indonesia ya, untuk bisa dipasarkan di luar negeri. Dan juga harus tahu bagaimana siapa saja pesaing produk Indonesia. Karena ada negara yang menghasilkan produk yang sama. Nah, ini bagaimana persaingan di negara tempat dia bertugas. Jadi harus menjadi marketer itu adalah bagian dari tugas diplomat. Nanti kalau saya baca di buku saya, makanya saya mengundang Pak Hermawan Kartajaya. Beliau kan adalah guru marketingnya. Ya, itu sangat penting untuk diplomat. Dia mengajar juga di Kemlu ya, di sekolah pendidikan. Marketer ini adalah jadi tidak hanya politis, minum koktail, jamuan dinner sebagainya ya. Ini harus langsung menjadi penjajar, penjual, pemromosi barang-barang kita. Tapi strategisnya adalah kita harus tahu juga pesaing kita. Ya. Nah, memang itu sudah ditegaskan oleh Presiden, oleh pemerintah. Ya, bahkan pada waktu tahun berapa itu Pak Presiden Jokowi pada periode pertama ya, itu beliau menetapkan dubes harus punya target kenaikan ekspor sekian persen, saya lupa berapa persen. Tapi tentunya kan tidak semudah itu ya. Kita punya banyak faktor untuk bisa mencapai itu. Yang tadi saya katakan pesaing dan juga kesiapan dalam negeri untuk bisa masuk ke pasaran. Faktor harga juga mengaruhi dalam hal ini. Jadi prinsip marketer memang itu tetap penting, tapi juga banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang dubes bisa untuk memasarkan. Nah, saya bersyukur di Senegal, sekalian cerita Senegal. Sekarang ini kan beralih dari produk bukan beralih ya. Di samping produk-produk UMKM, produk-produk yang makanan yang non teknis, non industri, diplomat harus bisa memasarkan produk industri strategis, ya, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan industri kita. Nah, saya bersyukur Senegal membeli pesawat CN235. Nah, tentunya tidak mudah ini prosesnya. Di sini untuk barang-barang atau produk-produk yang nilainya bernilai tinggi, kita memerlukan partner karena negara-negara yang tempat-tempat saya bertugas itu umumnya negara-negara yang bukan ya miskin, tapi LDCs ya, least developed countries. Jadi secara ekonomi kemampuan mereka masih jauh di bawah kita dan mereka butuh industri-industri dari kita, produk-produk dari kita. Tapi kita harus bisa menjalin partner dengan lokal maupun juga dari pihak lain yang bisa mensupport
produk-produk kita. Tantangan ke depan diplomasi, menurut saya diplomat Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekarang, ya. Bagaimana karena kita dipacu atau pertumbuhan ekonomi karena tidak bisa mengandalkan pada produk-produk yang non industri strategis yang bernilai tinggi lah, ya. Dan juga investor. Ini penting juga bagaimana diplomat itu bisa bernegosiasi atau menarik investor asing untuk bekerja sama dengan Indonesia supaya ekonomi kita lebih besar pertumbuhannya. Nah, kalau Afrika kita jangan tanya investor kita atau investor mereka ke Indonesia, ini harus berbalik. Karena mereka butuh investor juga. Ini yang tadi pertanyaan Pak Pastel, bagaimana sih? Saya kira itu Pak. Oh iya. Halo. Ya. Baik Pak. Ya, sudah terjawab 2 pertanyaan. Memang kalau mau membahas soal diplomasi ekonomi gitu, sebagai seorang diplomat harus mengerti gitu ya Pak ya, apa potensi Indonesia sendiri, kemudian apa yang dibutuhkan ataupun potensi di negara itu sehingga hubungan ekonomi bilateral dapat terhubung dengan baik begitu. Apalagi kayaknya saya pernah mendengar bahwa Menteri Luar Negeri pernah menyampaikan bahwa Indonesia sendiri itu akan berpartisipasi dalam pembangunan Afrika, termasuk sudah membangun beberapa perusahaan di sana seperti Bio Farma, kemudian ada mie instan begitu ya Pak ya. Betul. Kemudian selain itu mungkin yang saya tangkap juga dari buku Bapak ini kalau terkait dengan hubungan ekonomi sebagai seorang perwakilan RI juga harus mengcounter gitu ya Pak isu-isu yang menuduh Indonesia gitu, seperti pada saat itu Pak Andrea Jeti sempat bertugas sebagai kepala bidang ekonomi di Brussel gitu ya Pak, menghadapi tuduhan dumping gitu. Ya, ya betul. Ya jadi kita harus lebih diplomat Indonesia ya, harus lebih tahu banyak mendalam tentang potensi Indonesia ya tadi saya katakan, dan sekarang kan informasi mudah ya. Jadi bisa lebih banyak digali dan dikenali dan dipasarkan di luar negeri. Dan ini juga menghadapi kondisi yang makin rumit dengan terutama faktor jarak, faktor biaya jarak ya. Pesaing kita ada dari Eropa yang lebih dekat, misalnya Afrika misalnya ya. Dari segi jarak kita dari segi harga akan lebih murah dan sebagainya. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha kita. Nanti kaitannya dengan pesannya Pak Pascal tadi, bagaimana sih minat pebisnis kita itu ya, untuk belajar untuk dagang ke Afrika atau bisnis di Afrika gitu. Nanti saya jelaskan sana. Kalau yang tadi Bio Farma itu sudah lama Mbak. Jadi investor Indonesia yang paling lama itu ada di Nigeria, yaitu Indomie, obat-obatan ya. Itu mereka paling banyak di Nigeria tuh investor kita. Padahal ya itu negaranya cukup rawan juga di sana. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga sudah menjawab ya Mas Indunata. Kemudian ini ada pertanyaan menarik juga dari Mitra Kasyofi. Silakan Mas Mitra Kasyofi jika ingin bertanya langsung kepada Pak Andrea Jeti ataupun Mas Pascal. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Mitra. Saya mau bertanya tentang lobby-lobby yang dilakukan oleh diplomat-diplomat kita, terutama buat produk-produk yang tadi sempat Bapak singgung seperti produk pertahanan terhadap negara-negara yang rawan konflik Pak, seperti di Afrika. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Mitra. Ya kita gencar menawarkan atau mempromosikan produk industri strategis kita ke negara-negara di Afrika yang mereka perlukan memang untuk memperbaharui alutsista mereka ya dalam menghadapi konflik dan juga kebutuhan lainnya. Tapi ya itu kendalanya adalah kita nggak bisa memberikan nggak bisa menjual langsung, gitu, artinya harus melalui butuh pihak ketiga yang mendanai. Karena faktor pembayaran untuk berdagang di Afrika
itu juga menjadi salah satu kendala ya. Nah, tadi katakan bahwa di samping kondisi ekonomi negara Afrika, tapi juga perbankan di sana belum begitu semaju sekarang seperti di Indonesia ya. Jadi kalau lobby terus dilakukan, promosi saya keliling 9 negara itu mempromosikan produk Pindad, produk DI ya. Dan mereka tertarik ya. Cuman ketika dipertemukan bagaimana kita bisa bayarin nggak gitu tuh.